yang sebelumnya. Kalau bisa dapatin yang seperti itu. Tapi kan kalau jodoh kita nggak bisa memastikan, ya. Mungkin alamat itu ya. Ummu Salamah dapatnya langsung Rasulullah. Makanya doanya ibu-ibu, kalau Mbak Vera, Allah pengennya sih panjang umur pasangan kita. Kalaupun nanti ternyata suami wafat duluan, ya, ibu jangan mesem-mesem ini. Kalaupun andai kata suami wafat duluan, ikutin doanya tadi Ummu Salamah. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berikan pahalaku dengan musibah yang menimpaku. Artinya kehilangan suami tercinta. Wa akhlifli khairan minha, ya Allah, gantikan aku dengan yang lebih baik. Maka doa ini didawamin sama Ummu Salamah, digantiinnya langsung Rasul yang jadi suami keduanya. Ya kita kan nggak mungkin dapat suami kayak Rasul, tapi minimal lebih solih dari suami yang pertama. Kalau ibu jangan dibayangin, ini kalau ya, andai kata suami kita duluan, begitupun suami kalau istrinya wafat duluan, dianjurkan untuk doa demikian. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ya Allah, kasih aku pahala. Dan andai kata diberikan ganti, kasih istri yang juga soleha. Kalau istri saya dulu soleha, maka saya juga minta yang soleha, ya Allah. Kalau suami saya dulu soleh, saya minta juga yang soleh. Nah seperti itu. Jadi nggak ada larangan Mbak Vera untuk menikah lagi, ya. Sebab apa? Nggak usah mikirin gini, ada orang yang mau nikah lagi, nanti istri saya di alam kubur nggak ridho sama saya, atau suami saya nggak ridho kalau saya nikah lagi. Udah nggak ada urusan. Karena kalau orang sudah wafat, dia sudah cerai, artinya cerai mati. Di situ sudah bukan pasangannya lagi, karena sudah terpisah alamnya, ya. Maka nggak ada urusan lagi pasangan yang sudah wafat. Silahkan untuk mencari orang yang sekiranya bisa membantu menyempurnakan agamanya lagi, menjaga syahwatnya lagi. Itu doa Ummu Salamah bisa dipakai oleh wanita yang mungkin baru bercerai gitu. Ya, betul. Boleh. Jadi gini, doa itu bukan cuma buat orang yang kehilangan suami yang wafat, tapi siapapun yang kena musibah. Ya, mohon maaf, ada orang yang wafat anaknya, ada yang wafat orang tuanya, ada yang wafat pasangannya, ada yang bercerai dengan pasangannya, ada yang mohon maaf baru ditipu, ada yang kena bangkrut. Itu kan musibah semua, bala yang Allah kasih. Nah ketika kita ridho, baca doa itu, Allahumma ajirni, ya Allah, yang berat ridho dengan musibah yang hadir, kasih aku pahala sebab kesabaranku ngadepin musibah ini, ya Allah. Wa akhlif li khairan minha, gantiin dengan yang lebih baik jika engkau berkenan, ya Allah. Jadi apapun itu Mbak Vera, yang cerai pun boleh dia doa kayak gini, ya Allah, kalau kemarin pernikahanku ternyata sampai situ jodohnya dan mudorot kalau dilanjutkan, maka wa akhlif li khairan minha, gantikan aku dengan yang lebih baik, ya Allah. Jadi saling doainnya begitu, ya Bu, ya. Kalaupun ternyata Allah alam, nauzubillah, artinya ini kan kemungkinan yang lain. Jadi kita tuh nggak bisa menutup kemungkinan pasangan meninggal, itu kan kemungkinan yang pasti terjadi. Kemudian perceraian dalam rumah tangga, itu juga kemungkinan yang bakal terjadi. Kalaupun terjadi demikian, jangan pernah menyalahi takdir, tapi doa yang tadi. Qadarullah wa masya'a fa'ala, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ya Allah. Engkau yang punya takdir semuanya, ya Allah. Wa akhlif li khairan minha, gantikan aku dengan hal yang lebih baik, ya Allah. Itu ya Bu, ya. Itu mintanya sama Allah. Gitu ya Mbak Vera, ya. Saya izin lanjutkan, ya. Jadi kemarin nggak boleh, pembahasan yang bulan lalu tuh nggak boleh kita di pagi hari udah mengeluh. Apalagi yang dikeluhkan masalah dunia. Ngeluhnya bukan sama Allah, tapi ngeluhnya sama sesama manusia. Bangun tidur udah ngeluh sama suami, ya Allah bang, kapan sih kita punya rumah yang bagus? Gini mulu rumah. Bangun tidur gak enak bener mandangin tempat tinggal. Oh itu kan udah ngeluh tuh pagi hari, dan ngeluhnya curhatnya sama manusia. Maka kata Allah, siapa yang pagi hari udah memulai hidupnya dengan keluhan yang didengar oleh manusia lainnya, maka sesungguhnya dia sedang menyalahi takdir Allah, dan Allah murka sama manusia pada begitu. Makanya gimana hidupnya mau diberkahin dari pagi udah ngeluh. Coba pagi-pagi mujinya Allah, alhamdulillah, ya Allah, emang sakit badan saya semua, asam urat rematik, ya Allah. Kalau bangun pegel badan semua, ya Allah, tapi saya yakin ini bukti cintamu kepadaku, ya Allah, alhamdulillah. Tuh ngeluhnya langsung sama Allah. Itu yang kemarin, ya. Jadi jangan sampai di pagi hari pertama
mengeluh sama manusia. Masih ingat ibu-ibu? Yang kedua, jangan sampai yang dikeluhkan perkara dunia, li umurid dunya hazinan faqad asbasa khitan Allah. Jadi satu, nggak boleh pagi-pagi langsung ngeluh sama manusia. Yang kedua, yang dikeluhkan ya masalah dunia. Dan yang ketiga, wa man tawaddu'a li ghinan li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dinihi. Dan yang ketiga, ada orang yang pagi hari mengawali hari sudah merendahkan dirinya di hadapan orang-orang kaya. Ya, faqad dhahaba thulutsa dinihi. Maka sungguhnya siapa saja yang merendahkan diri terhadap orang kaya karena kekayaan yang dimiliki orang tersebut, maka sungguh telah hilang 2/3 agamanya. Nah ini jadi artinya apa? Keluhan kita tuh nggak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Jadi kalau punya keluhan, kembalinya kepada Allah. Jangan merasa ada yang mampu memberi solusi selain Allah. Kan kalau kita datang sama orang kaya, Bu, saya susah banget, Bu. Saya yakin cuman ibu yang bisa ngasih makan saya. Cuman ibu yang bisa menghilangkan kemiskinan saya. Berarti dia meminta kepada selain Allah. Nah itu bahasan kita yang bulan lalu. Kita masuk bahasan yang selanjutnya. Wal maqalatus saniyatu. Maqalah yang kedua. Kalau kemarin yang pertama. An Abi Bakar Siddiq, dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Beliau berkata, apa kata beliau? Salasun la tudriku bis salasin. Ada 3 perkara yang tidak akan tercapai dengan 3 perkara. Ai salasu khisalin la tutlabu bis salasati asya. Yakni 3 hal yang tidak bisa dicari dengan 3 perkara tadi. Pertama, apa 3 perkara yang gak bisa dicapai dengan 3 perkara? Kita ke poin yang pertama. Al-ghina bil muna. Gak bisa pengen kaya tapi tiap hari cuman ngelamun. Gak bisa. Ini poin yang pertama. Pengen kaya tapi kerjaannya cuman ngelamun. Dulu ada tuh sahabat Nabi didatengin sama Sayyidina Umar. Ada seorang pemuda yang di dalam Masjid Nabawi kerjaannya ngangkat tangan. Tiap hari Sayyidina Umar ngeliat, ya Allah, kayakan aku ya Allah, ya Allah, banyakin uangku ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuh tiap hari doa. Ibadah aja, doa aja. Ditanya sama Sayyidina Umar, wahai pemuda, apa yang sedang kau doakan? Aku minta rezeki yang banyak dari Allah. Aku pengen jadi orang kaya, wahai Sayyidina Umar. Tapi aku lihat dari kemarin kau doa aja. Apakah engkau tidak bekerja? Tidak, wahai Sayyidina Umar. Aku yakin rezeki itu datangnya dari Allah dan cukup minta sama Allah. Gak perlu kerja. Ini salah gak begini, Bu? Salah. Ibu doa aja, kerja mah gak mau. Kaya apa enggak? Ya Allah, ibu yang diharapin cuma apa? Uang kaget. Ya Allah, turunin duit dari langit ya Allah. Ya Allah, kalau ada pohon duit tanamin depan rumah saya ya Allah. Kan mustahil begitu. Walaupun idza arada syai'an ayyakula lahu, enggak ada yang enggak mungkin kalau Allah sudah berkehendak, ya. Cuman apa? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, usaha tanpa doa kosong. Doa tanpa usaha bohong. Orang kalau pengen kaya raya ya ikhtiar. Orang pengen punya banyak hal ya harus punya skill. Orang kalau pengen ini itu ya usaha. Maka harus balance. Doa iya, usaha iya, berjalan beriringan. Ibu, suami berangkat kerja, ya Allah, angkat derajat suamiku ya Allah, naikkan jabatannya, naikkan gajinya ya Allah, cukupkan keluarga kami ya Allah. Buatlah suamiku mampu meratukan aku sepenuhnya ya Allah. Itu kan doa ibu-ibu gitu ya Bu ya. Tiap sholat tuh. Ini kan harus balance. Istrinya doa, suaminya usaha. Lah kalau ibu doa, suaminya gak mau kerja di rumah aja, gimana mau kaya raya? Atau mungkin diri kita sendiri cuma doa tapi gak ada kerja usaha, bagaimana mau kaya raya? Maka suami istri kalau pengen berkah rumah tangganya, pengen berkah rizkinya, mereka harus kolaborasi. Ibu, tadi kesini udah cium tangan kan ya? Udah? Benar? Udah? Suami berangkat kerja selalu cium tangan? Halo? Dia ada yang keceplosan? Enggak katanya.
Bagaimana kolaborasi yang epik yang baik? Suami mau berangkat kerja, ucluk, istri nganterin sampai depan pintu. Dibenerin, kalau berangkat ke kantor dasinya ditarik, benerin. Tas kopernya dikasih. Itu kan kalau mau ke kantor. Kalau suaminya mau ke sawah, cangkulnya dikasih. Bang, cangkulnya ya. Kalau suami mau dagang bakso, gerobaknya dikeluarin. Ya kan masing-masing ya Bu ya. Dengan pekerjaan yang ada, alhamdulillah. Dianterin suaminya sampai depan. Abang, mau usaha ya, mau kerja? Iya, mah doain papa ya mah ya. Iya, cium tangan suami, bismillahirrahmanirrahim, cium bolak-balik. Sudah kita cium tangan, kita doakan ya Allah, mudahkan rezeki suamiku, aku redha ya Allah, aku ikhlas ya Allah, aku doakan suamiku pulang membawa keberkahan, kerjanya jadi ibadah, engkau ridhoi setiap langkahnya ya Allah. Itu doa istri tuh. Sudah kita cium tangan, suaminya cium kening istrinya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu jangan dibayangin Bu ya, tapi dipraktekin ya, dicium keningnya istrinya, kata suaminya sambil cium keningnya sambil doa. Kebanyakan suami ngedoain istri itu pas akad nikah doang. Kan kalau lagi akad nikah itu setelah angkah tuka wa zawajtuka gitu ya, qabiltu nikahaha wa tazwijaha, saya terima nikah dan kawinnya dibayar tunai. Udah tunai, alhamdulillah, barakallahu lakuma, saling cium tangan. Baru kata yang tukang motonya, suaminya cium jidat istrinya cium. Nah nyiumnya itu bukan sekedar nyium, tapi ada doanya. Bagaimana doa suami mendoakan istri, dan itu dilakukannya jangan cuma pas akad nikah, tapi tiap hari mau berangkat. Sebelum berangkat, ibu, bu, ini besok sampein ke suami ya Bu ya. Bang, kalau nanti mau berangkat, mama cium tangan abang, abang cium kening mama, ya. Maksa ya nggak apa-apa, tapi itu jadi kebiasaan gitu ya. Ini ada suami istri yang kalau mau berangkat kerja kayak orang nggak kenal, gitu ya. Ma, papa berangkat ya, ya kunci pintu Pak Panci. Pas suami mau pulang, tuk, istrinya lagi nonton sinetron, ada yang lagi nonton drakor, ada yang lagi hip dengan rajin lah, ya. Papa ya, iya Ma, bukain dulu. Mama lagi nonton, udah nggak dikunci, buka aja buka. Ya. Hilang keberkahannya tuh kan, dilepas suaminya. Bismillah. Saling dicium keningnya, didoakan oleh suaminya. Rabbi habli zaujan sholiha, rabbana hablana min azwajina, ya Allah jadikan istriku istri soleha, istri yang bersyukur, istri yang bersabar tatkala suaminya nyari nafkah di luar ya Allah. Saling doain. Suami berangkat baca doa bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala Allah. Bu, kalau kita bayangin indah nggak begitu? Banget. Tapi kalau udah dipraktekin sulit ya. Teorinya mah indah, dan insya Allah kalau dipraktekin lebih indah. Suaminya berangkat, istrinya masuk rumah, istrinya ambil air wudhu, mulai sholat duha. Allahumma in kana rizki fis samai fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana mu'assiran fayassirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu, wa in kana haraman fatahhir. Ya Allah, yang di atas turunin, yang di bawah dikeluarin, yang jauh dideketin, yang susah dimudahin. Itu kan doa kita tuh. Kita doain suami kita, ya Allah mudahin langkah suami saya. Ini kolaborasi yang epik suami istri. Makanya kalau ada istrinya ahli ibadah, istrinya suka ngangkat tangan, istrinya yang doa dalam rumah, kemudian suaminya keluar lillahi ta'ala nyari rezeki karena Allah, gak macem-macem, itu bukan main keberkahan rumah tangganya. Makanya kata Sayyidina Umar, pemuda jangan cuma doa ngangkat tangan, gak bakal kaya. Kamu usaha juga. Tatkala dia usaha jadi pedagang, punya pekerjaan, punya skill dan lain sebagainya, sambil dia berusaha, dia angkat tangannya. Sambil dia kerja, gak lupa waktu sholatnya. Sambil dia nyari nafkah, setiap minggu dia sisihkan waktunya untuk taklim dan mengaji. Di sini letak keberkahan usaha dan doa. Makanya disebutkan dalam kitab ini, al-ghina bil muna bi dhammil mim jam'u maniyatin ay fala yahsulul ghina bil amani
bal bil qismati minallah. Gak bakal kaya orang yang tiap hari kerjaannya melamun. Kalau tadi pemuda masih bagus, dia doa. Ini mah ngelamun, Bu. Nggak ngelamun. Ya tahu kan ibu ngelamun ya? Jadi kata Imam Kusyairi, wal farqu bainar raja wa bainat tamani. Ay at-tamani yurisu sahibuhu al-qasru. Apa bedanya roja dengan tamani? Ini dicatat nih, Bu. Roja dengan tamani, apa bedanya? Kalau roja itu disebut dengan al-juhdu wal jiddu, ya. Jadi gini. Roja ini sikap terpuji di mana disebut dengan harapan, cita-cita. Ya, harapan atau cita-cita. Jadi roja itu berharap sesuatu, ya, bercita-cita sesuatu disertai dengan amal. Itu namanya roja. Ya. Maka fil lugha disebut juga dengan al-amal. Roja itu cita-cita. Wa fil istilah ta'alluqul qalbi bi mahsuli mahbubin fil mustaqbal. Keterikatan hati pada hasil yang cintai di masa depan. Artinya orang itu nggak disebut roja kalau dia nggak sambil beramal. Dia punya harapan, punya cita-cita, tapi sambil diamalin. Ya Allah, saya pengen umroh ya Allah tahun depan. Apa yang harus dia lakukan? Nabung, belajar fikih umroh, cari ilmunya. Ada rezeki, taruh lagi, daftar umrohnya, daftar hajinya. Itu yang disebut dengan roja. Dia berharap sama Allah sambil ikhtiar. Tapi ada yang disebut dengan tamanni, ya, tamanni. Ar-roja maqaranahu amal wa illa fahuwa unyah. Harapan itu masih mesti disertai amal. Jadi cita-cita itu harus dibarengin amal. Kalau nggak dibarengin amal, namanya angan-angan. Itu yang disebut dengan tamanni. Jadi tamanni itu ngelamun, diem, berangan-angan. Ibu duduk di bangku di tempat tidur, habis nonton sinetron. Atau abis nonton apa, ibu sukanya drakor apa dracin? Hah? Enggak, atau suami yang suka dracin? Itu lagi rame itu ya. Itu ya Allah, banyak suami-suami yang kalau dia menonton ini dracin ya. Abis nonton sinetron, ya Allah indah bener di sinetron, ibu ngelamun dia. Ya Allah, saya pengen begini, begitu. Dilamunin tuh, didiamin. Tercapai atau enggak? Karena itu lamunan yang nantinya dirasuki oleh setan, yuwaswisu fi suduris. Makin ditiup tuh sama setan, ngelamun aja. Itu namanya tamani, angan-angan, khayalan namanya. Jadi beda roja dengan tamani. Jadi kalau tamani itu namanya berkhayal, tapi nggak ada usaha. Tapi kalau roja bercita-cita, berharap disertai dengan amal ataupun usaha. Gitu ya. Jadi penting sekali kita untuk roja, berharap jangan sampai pengen kaya tapi nggak balance. Dan sekali lagi, kaya itu urusan Allah, ya Bu ya, urusan Allah. Bal bil qismati minallah. Karena ada orang yang udah ditulis dari semenjak zaman ajali, fayanfukhu fihi ruh, usia 4 bulan masih dalam kandungan ibunya ditulis ajaluhu rizquhu, ya, kematiannya, ajalnya, rizkinya, pasangannya udah ditulis. Tapi bagaimana ustazah ini ngomongin takdir lagi? Ada orang yang dari dalam perut udah ditakdirin kaya raya, pas lahir udah pakai barang branded. Itu masih bayi tuh, strollernya aja harganya 50 juta. Ada baju bayinya aja harganya jutaan. Ada. Itu kan berarti udah kaya dari kecil, Bu. Ya, ada yang sudah ditakdirkan dari kandungan kaya raya. Sampai wafat dia kaya raya, old money namanya. Ya, udah orang kaya emang 7 turunan dah begitu. Tapi ada orang yang dilahirkan dalam keadaan miskin. Cuman tadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dia miskin pas lahir, tapi begitu gede berubah jadi kaya raya. Kenapa? Sebab kata Allah, Allah nggak akan merubah suatu kaum kecuali ada ikhtiar dia untuk berubah. Kita memang lahir dari keluarga miskin. Kita memang lahir dari keluarga yang serba kekurangan. Makan telur 1 di dadar dipotong 7.
Ya, ada kan yang begitu ya? Makan Indomie 1 dibagi berlima, beli sate 10 tusuk dibagi satu keluarga. Makanya saya baca tulisan di TikTok, saya ketawa-tawa, Bu. Ada yang bikin tweet-tweet ataupun tulisan katanya gini, ya Allah, saya baru tahu betapa nikmatnya makan sate 1 bungkus untuk sendiri. Ya Allah, saya baru tahu ternyata telur 1 itu buat 1 orang boleh ya, katanya. Karena selama ini emak saya ngebagi 7 orang katanya. Nyata 1 orang 1 telur tuh boleh ya. Itu kan berarti dia pernah melewati fase yang sedih gitu, Bu, kalau diceritain. Tapi ketika dia besar, berusaha, dia belajar ikhtiar, dirubah keadaannya sama Allah. Kaya raya, kecukupan, Allahu Akbar. Itu ada konten tuh waktu itu tuh, Ibu melihat nggak? Mungkin di Facebook, di Instagram, ada orang tua yang nyuruh anaknya jalan. Itu kontennya. Ini anaknya bisa ada 2, suruh jalan. Anaknya dua-duanya, belakangnya bapaknya. Kata ibunya bilang, siapa yang masih kecil suka nginep di hotel? Anaknya maju. Siapa yang masih kecil suka makan di restoran? Anaknya maju. Siapa yang masih kecil sudah naik pesawat jalan-jalan ke luar negeri? Anaknya maju. Ya. Kemudian kata ibunya, siapa yang masih kecil gak pernah diantar naik mobil tapi naik